Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Bertemu lagi dengan saya, Miftahul Fahamsa, di kanal YouTube pribadi saya, Oma Bal-Balan. Di episode kali ini, saya akan ngobrol lagi dengan Mas Jaya Hartono. Kalau episode sebelumnya, obrolan kami seputar karirnya Mas Jaya sebagai pemain sepak bola. Kali ini kami ngobrol soal karir kepelatihannya Mas Jaya Hartono. Nah, kalau sebelumnya saya mampir bertamu di rumahnya Mas Jaya, kali ini saya mampir di restorannya Ayam Guling Bosban. Nah, Ayam Guling Bosban Kediri. Ini posisinya nggak jauh Mas ya dari Stadion Brawijaya. Ya, kira-kira 100 meter lah dari stadion. Dari Mes Persik Kediri juga dekat ya? Malah 50 meter ke barat. Sebelah baratnya. Menarik nih. Jadi teman-teman supporter Persik kalau liganya besok jalan lagi, jangan lupa habis mendukung Persik Kediri mampir Ayam Guling Bosban, atau sebelumnya juga nggak apa-apa. Teman-teman supporter yang lainnya yang pas away ke Kediri mampirlah ke Ayam Guling Bosban, nggak jauh dari Stadion Brawijaya. Nah Mas, ini ngomong soal karirnya Mas Jaya sebagai pelatih. Kemarin kan Mas Jaya sempat bilang bahwa mengakhiri karir sebagai pemain di Persik tapi juga sebagai pelatih ya. Tapi setelah itu mengawali karir pelatih. Oh ya, ngawali karir pelatih di Persik Kediri ya. Setelah itu geser ke Arema, Mas. Ke Arema, dia menjadi asistennya Mas Daniel Rukito. Terus? Tapi cuma satu musim cuma satu musim aja. Setelah itu saya kembali lagi ke Persik Kediri untuk menangani maksudnya divisi 1. Proses kembali ke Kedirinya ini unik ya? Nah, waktu ini Arema ya, mau tur ke Kendal, Mas. Waktu Arema mau ngikutin kejuaraan Bupati Cup Kendal, nah itu Arema mampir di pendoponya Kota Kediri. Nah, di situ ketemu dengan Pak Wali Kota Kediri, Pak Maskut. Akhirnya punya cerita, saya disuruh kembali lagi tahun depan, saya disuruh kembali lagi ke Persik Kediri. Dan langsung 2002 itu langsung ngelatih Persik. Iya. Dengan materi yang sebenarnya bukan wah, Mas ya. Iya, sebenarnya nggak terlalu wah, tapi cukup mumpuni untuk bermain di divisi 1 waktu itu ya. Kalau karena kan waktu itu sudah 2, ada. Mas, ya? Ya, kalau sekarang Liga 2. Waktu itu kalau nggak salah sudah ada pemain asing kalau nggak salah. Oh iya. Sudah ada pemain asing. Lah Mas, itu kan mengawali karir pelatih, bener-bener ngawali. Kalau 99 itu kan pemain masih merangkap ya, pemain dan pelatih. Sekarang di 2002 itu jadi pelatih. Langsung juara Mas, 2002 juara divisi 1. Naik ke divisi utama 2003 juara lagi. Iya. Itu masih awal, muda, juara. Itu apa Mas resepnya waktu itu, Mas? Iya, sebenarnya resepnya itu saya saya banyak belajar dari waktu jadi pemain. Nah, di situ pertama yang saya tekankan kepada pemain adalah rasa disiplin. Disiplin pada saat persiapan dan disiplin pada saat kita pertandingan. Itu sangat menunjang sekali disiplin itu, karena semua, kalau kita bicara disiplin itu kan mencakup keseluruhan. Iya. Jadi dari mulai makan, istirahat, latihan, jam-jam itu kita pegang kuat itu. Sehingga pemain di dalam pertandingan pun mereka sangat disiplin. Jadi apa yang saya instruksikan kepada pemain, ini semua dijalankan dengan baik. Karena apa? Karena mereka sudah tertanam rasa disiplin mereka. Tapi Mas, itu kan masih sangat muda lah Mas ya. Iya. Kan ya masih 39-40-an. Sama pemain usianya sebenarnya jaraknya nggak jauh. Apakah ini ada juga pendekatan khusus dengan pemain? Iya. Jadi saya setiap mau pertandingan gitu atau setelah latihan saya sering ngobrol sama mereka. Saya sering datangi kamar per kamar, itu saya datangi, bagaimana kondisi kamu, gimana, ada masalah apa enggak. Kalau ada masalah saya akan tanyakan, nanti saya akan sampaikan kepada manajer. Nah, masalahnya seperti apa. Kalau memang itu bisa diselesaikan, kita selesaikan supaya
di dalam satu pertandingan itu mereka tidak ada lagi ganjelan-ganjelan yang membuat beban pada saat nanti mereka bertanding. Jadi disiplin dan ada kedekatan dengan pemain. Ya. Kontrol yang saya dengar juga sempat kontrol makanan, Mas. Makanan, iya, siap. Pernah ada cerita Mas yang marah ini karena makanannya pemain nggak sesuai. Iya, Mas. Iya, jadi pada saat kita setelah pertandingan terutama, lah pertandingan itu kan biasanya 3 hari sekali bertanding, 3 hari sekali bertanding. Nah, itu seminggu bisa 2 kali. Lah itu kan kalau kita habis bertanding, itu kondisi pemain itu kan sangat lelah karena semua energi itu terkuras habis. Lah ini harus ada pemasukan lagi yang seimbang. Ya, sehingga nanti pada persiapan dan pada pertandingan berikutnya ini kondisi pemain sudah kembali pulih lagi. Nah, ini waktu itu kenapa saya sempat marah kepada ibu yang masak, karena setelah habis pertandingan itu pemain hanya diberi makan nasi bebek atau nasi ayam goreng gitu toh. Nggak ada menu pilihan. Nggak ada menu pilihan lain. Nah, ini ya saya marah karena kalau diukur dari banyaknya kalori yang kita yang kita buang dan kita masukkan, itu jauh dari harapan kita sebagai pelatih. Jadi kalau cuman nasi bebek atau nasi ayam goreng itu kan cuman paling 500 sampai 1000 kalori. Sementara yang kita butuhkan itu sekitar 2.500 sampai 3.000 kalori minimal. Supaya kondisi 1 atau divisi 2, Mas? Divisi 1 atau divisi utama? Divisi utama. Divisi utama. Yang divisi utama. Setelah dimarahi Mas Jaya itu berubah menunya. Langsung berubah menunya. Jadi menunya itu wah cukup mewah lah. Ya, karena di situ ibu wali kota, Bu Maskut waktu itu langsung turun tangan menyajikan makanan kita, sehingga pemain pada saat bertanding itu kondisinya udah fit lagi. Karena kita bertanding waktu itu 3 hari main. Nah itu jadi mereka harus kondisinya harus bisa fit lagi. Nah itu kan semua dari persiapan, ya, pengkondisian, kemudian asupan makan yang gizinya itu cukup, ya minimal 2.000 sampai 3.000 kalori itu saya rasa udah cukup. Mas itu kan masih sangat muda, Mas ya, baru memulai karir sebagai pelatih. Langsung juara beruntun lagi. Nah itu sebagai Mas Jaya merasakan waktu itu beban atau jadi motivasi untuk perjalanan ke depannya, Mas? Iya, sebenarnya kalau juara itu aroma juara itu sebenarnya sudah pernah saya rasakan waktu jadi pemain. Oh iya. Ya, jadi kalau juara itu adalah hasil dari kerja keras para pemain, ofisial dan pelatih. Jadi kalau kita mendapatkan satu juara itu saya rasa wajar karena persiapan kita bagus, pengkondisian kita bagus, disiplin pemain juga cukup bagus. Ini tidak ada yang tidak mungkin. Saya berpikir seperti itu. Sehingga kita mendapatkan juara itu, ya itu suatu kebanggaan gitu loh. Suatu kebanggaan, saya sebagai pelatih muda bisa membawa tim ini juara, itu suatu kebanggaan. Jadi itu malah memotivasi untuk perjalanan berikutnya. Iya. Enggak membebani, waduh aku lagi juara. Enggak. Justru itu menjadikan motivasi untuk kedepannya. Nah, Mas, dari Persik Kediri itu kan ke Persiba Balikpapan dan ke Deltras. Persiba mungkin ya waktu itu masih di posisi cuma Deltrasnya kan sempat drop. Iya. Apa Mas yang dilakukan untuk? Jadi waktu di Persiba, waktu saya keluar dari Persik terus ke Persiba Balikpapan, kebetulan Persiba Balikpapan itu baru tim yang ada promosi gratis itu loh. Oh iya. Yang 2 wilayah kan? 2 wilayah ya. Nah, itu kebetulan di akhir kompetisi dengan rata-rata pemain divisi 1 itu saya bisa mengangkat tim ini di peringkat kelima. Ini kalau saya bilang ini walaupun kita belum juara tapi paling tidak untuk Liga 1 itu sudah cukup signifikan prestasinya Persiba waktu itu. Kemudian saya
pindah lagi ke Deltras. Memang pada saat itu Deltras posisinya lagi drop ya. Lagi drop, ya. Waktu itu kalau nggak salah ada playoff duluan, Mas. Iya. Di playoff di Bandung kan sama Pelita, Betul. Persib United sama Betul. PSPS Pekanbaru Betul. kalau tidak salah. Betul. Deltras yang menang. Cuma Iya. kan Memang waktu itu saya tidak mendampingi. Oh, iya. Ya, karena setelah selesai dari Balikpapan itu ke Deltras, saya waktu itu berangkat ibadah haji. Iya. Nah, jadi Pak Sokeh sebagai asisten saya itu setiap mau pertandingan, saya waktu itu kan ada di Mekah. Setiap pertandingan Pak Sokeh selalu telepon saya. Mas Jaya, ini sore kita pertandingan. Oh iya Mas. Saya langsung cepat-cepat ke Masjidil Haram. Oh, iya. Saya doa di sana. Alhamdulillah ya, semua doa di sana kan kalau kiai-kiai bilang kalau kita doa di sana itu mustajabah, ya. Ya alhamdulillah kita bisa lolos dari playoff itu. Tapi di liganya habis itu agak drop, Mas ya. Ya, betul. Jadi Karena apa ada gangguan di masa persiapan karena Mas Jaya masih di kalau haji dulu itu. iya betul. Jadi di masa persiapan itu memang karena saya ibadah haji itu kan lama, satu bulan lebih itu. Nah, jadi waktu persiapan itu memang terganggunya karena saya tidak menangani langsung di persiapan itu. Tapi tahun berikutnya ini satu prestasi yang mungkin boleh dibilang Deltras cukup bagus karena kita bisa masuk ke babak 8 besar gitu. Nah, ini yang menarik itu kan ini titik bintangnya, legendanya Persib Bandung. Orang kan selalu bilang begitu. Waktu di Deltras itu menemukan Haryono. Cuma yang saya ingat waktu itu kan ini sebelum Mas Jaya haji. Sebenarnya ada beberapa pemain Persida Sidoarjo yang seleksi di Deltras ya. Iya. Seingat saya ada Haryanto, ada kemudian Dwi Kuswanto, ya. ada Haryono, ada beberapa pemain yang lain. Cuma waktu itu yang diambil Mas Jaya hanya 2, Dwi Kuswanto sama Haryanto. Dwi Kus yang sekarang kipernya ini Tirakabu kemarin yang Persela. Haryanto ini dulu moncer sebenarnya, gelandang yang moncer. Cuma Haryono tidak, cuma karena waktu itu seingat saya Haryono main di posisi back kiri. Kenapa Mas waktu itu hanya 2 itu dan Haryono yang kemudian ditemukan kemudian moncer ini? Kenapa hanya 2 nama itu dan kok Haryono sempat? Iya, memang kebetulan pada saat itu posisi Haryono itu yang sangat kita butuhkan. Karena waktu saya persiapan periodisasi waktu kita persiapan masuk fase uji coba, saya minta sama Pak Aspia minta uji coba lawan klub lokal. Berarti yang dibutuhkan aslinya gelandang bertahan. Gelandang bertahan. Dulunya dia waktu seleksi masih di back. Masih di back, iya. Badan di back itu penuh. Nah, jadi waktu kita uji coba itu saya melihat Haryono itu main di gelandang, yang posisi sangat kita butuhkan di situ karena posisi gelandang di situ cuma ada ditempati cuman si Kapten Andri Budianto. Jadi kita memerlukan satu gelandang bertahan sebagai pelapis dari Andri Budianto. Nah, waktu uji coba itu saya melihat sosok Haryono ini kok luar biasa sekali mainnya. Luar biasa sekali mainnya dia. Sampai saya bilang sama Pak Aspia, Pak itu siapa Pak yang anak yang hitam gondrong itu siapa Pak? Hitam gondrong itu siapa Pak? Oh itu Haryono Pak Jaya. Bagus Pak anak itu Pak, saya lihat bagus. Saya saking seringnya nonton dia terus, akhirnya saya tidak melihat tim saya akhirnya. Saya liatin terus anak ini. Saya liatin terus dari menit ke menit sampai habis. Terus saya bilang, pertama ditawarin sama Pak Aspia. Loh, Pak Jaya mau pemain itu? Loh boleh diambil Pak. Saya malah bilang gitu. Loh boleh diambil Pak. Loh boleh. Akhirnya besok sore itu pemain itu sudah ada di mes. Oh, iya. Haryono sudah ada di mes waktu itu. Ya akhirnya ya berjalannya waktu di musim 2006 itu saya pesan sama Haryono bahwa saya kasih tahu dia untuk belajar dari pemain-pemain senior, kemudian kamu cari pengalaman di sini. Dia jawabnya, iya bah, saya nanti akan
belajar dari mereka, dia bilang. Artinya ketemunya malah justru di ini ya, di waktu di uji coba, waktu seleksi awal malah nggak kelihatan. Malah nggak kelihatan. Bukan di posisinya sebenarnya, iya. Posisi back waktu itu sudah sangat banyak Mas ya. Di samping banyak, saya tidak menemukan karakter dia sebagai pemain back. Back kiri terutama. Back kiri terutama. Karena Mas saya aslinya back kiri. Nah, ini masternya ini. Nanti pasti kamu saya orbitkan. Setelah satu musim 2006 itu dia tidak pernah saya masukkan dalam tim, tidak pernah saya mainkan. Tahun 2007 kebetulan saya waktu itu diperpanjang di Deltras. Ya. Kemudian salah satu pengurus itu Pak M. Jaini menanyakan kepada saya, Pak Haryono dilepas. Saya bilang jangan, karena anak ini saya proyeksikan tahun ini, di musim ini saya proyeksikan. Oh gitu Pak, ya sudah. Nah, saya tidak tahu dia ada penambahan gaji atau pengurangan, saya tidak tahu waktu itu. Tapi yang pasti dia masih ada di situ. Kemudian masukin putaran pertama, tetap saya tidak mainkan dia. Saya tidak masukkan dia dalam tim. Tapi di dalam latihan saya mengikuti terus perkembangannya dia. Saya terus mengikuti. Lah kebetulan waktu kita main ke Ternate dan Persemin Minahasa, kebetulan waktu itu di bek kanan itu kita nggak ada orang. Kena kartu, kena akumulasi. Salah satu pemain, kalau nggak salah siapa ya? Miftahul Huda. Iya. Nah itu waktu itu dia kena kartu. Akhirnya saya panggil Haryono. Main di bek kanan bisa Insya Allah bisa bah, dia bilang gitu. Ya coba ya, tapi tetap fight gitu. Jangan takut, saya bilang gitu. Nggih bah. Saya mainkan dia di sana. Dia main juga luar biasa. Tanggung jawabnya besar sekali dia di situ. Dia main, akhirnya kita dapat poin di sana. Hasilnya draw 1-1. Kemudian kita main lagi di Persemin. Saya mainkan lagi di situ. Di bek kanan. Akhirnya kita dapat poin lagi di sana, draw 0-0. Kemudian pulang lagi di sini, kita waktu pulang ke sini lawan, kalau nggak salah lawan Wamena. Lawan Wamena. Saya sudah punya feeling kalau Haryono pasti nanti saya akan coba mainkan. Tapi di posisi gelandang bertahan. Gelandang bertahan, posisi dia asli. Karena setiap latihan dia pasti main di posisi itu. Waktu persiapan lawan Wamena, saya terus pantau perkembangannya dia. Dia luar biasa sekali. Dia kuat sekali orangnya. Cuman dia memang waktu itu belum punya pengalaman. Nah, saya panggil Hilton, saya panggil Proneto, saya panggil Jose Sebastian. Saya bilang sama mereka, kalau satu saat nanti Haryono saya mainkan, kamu harus bantu dia. Begitu dia rebut bola, dia pegang bola, kamu sudah ada orang 3 di situ yang minta bola sama Haryono. Jangan dia yang mencari kamu, tapi kamu yang menempatkan posisimu untuk bisa dikasih oleh Haryono. Siap coach, kita akan bantu dia. Waktu lawan Wamena, kita babak pertama udah menang 1-0. Kemudian saya tarik Andri Gepeng sebagai kapten, saya tarik. Kapten saya gantikan waktu itu Hilton kalau nggak Proneto ya, atau Sebastian, pokoknya di antara satu mereka itu. Hilton waktu itu kalau nggak salah. Saya masukkan Haryono. Ini mungkin orang-orang akan bertanya-tanya, kenapa berani masukkan Haryono? Menggantikan Gepeng, kapten ya. Tapi ternyata Haryono waktu itu mainnya luar biasa. Saya bilang sama Haryono, main nggak usah macam-macam. Pokoknya begitu dapat rebut bola, cari orang 3 ini. Dan saya kan sudah bilang sama 3 pemain asing, iya, Proneto, Sebastian sama Hilton. Saya bilang, kamu main jangan mempersulit diri sendiri. Rebut bola kasih, nggih bah. Dia main waktu itu luar biasa. Setelah main, saya didatangi oleh Hilton. Dia bilang, Pak Haryono bagus sekali mainnya. Dia bilang dan gitu. Setelah itu jadi akhirnya Haryono jadi inti. Akhirnya jadi line up, jadi starting and line up. Menggeser Andri Budianto ya. Andri Budianto sebagai kapten. Waktu itu.
ini ngomong-ngomong soal Hilton ini menarik nih. Ini publik harus tahu. Hilton, karena ini nanti kita cerita soal Mas Jaya ke Persib Bandung. Jadi Hilton ini, oh ya ini saya harusnya dari Deltras ini kan Mas Jaya ke Persib Bandung kan, membawa gerbong ke Persib bahwa ada 4 pemain ya, Waluyo, Haryono, Hilton Moreira dan Erlangga Sucipto. Iya. Anaknya Bambang Sucipto yang menemukan Mas Jaya hingga ke Niak Mitra. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kalau Haryono sudah disampaikan alasannya karena Mas Jaya sudah menemukan bahwa ini gelandang bertahan yang pas dengan karakter Mas karakter Jaya. saya, iya. Yang jadi pertanyaan saya sampai sekarang itu soal Hilton. Ini kenapa ini? Karena kan musim 2006 itu saya, Mas Jaya Hartono, Hilton Moreira sama kakaknya ya, Fabio Marcos itu kita pernah disidang di Mes. di mes di sekretariatnya Deltras. Kita disidang sama manajer waktu itu. Manajernya Pak Bupati Sidoarjo yang sekarang Ya, Pak Saifulillah. Ya, Pak Saifulillah ya. Itu kan kita kami disidang sama Pak Saiful gara-gara Hilton itu buat statement yang tidak mengenakan untuk Mas Jaya. Itu kan Mas Jaya juga marah besar dan akhirnya terjadi perundingan, ya bukan perundingan Linggarjati, perundingan Mes Deltras ya. Dari situ tahu-tahu Hilton ini tetap jadi andalan Mas Jaya dan dibawa ke Persib. Itu jadi pertanyaan saya, kenapa Hilton masih dipertahankan dan dibawa ke Persib, Mas? Ya, jadi memang namanya orang satu keluarga itu kan pasti ada ya namanya ada clash, adanya salah paham, itu saya rasakan hal yang biasa. Ya. Dan itu tidak membuat saya dendam. Tapi dia sudah banyak berbuat untuk tim. Walaupun ada miskomunikasi antara saya dengan Hilton atau Hilton dengan saya atau dengan Mif juga. Saya rasa itu kan suatu ya kembangnya di dalam satu keluarga lah. Dan itu tidak membuat saya dendam kepada dia, tapi justru itu membuat bagaimana saya bisa meramu tim ini bisa lebih baik lagi. Jadi dengan adanya hal-hal seperti itu, ini membuat saya bisa berimprovisasi untuk membuat satu program latihan, ya. Dan saya tidak pernah dendam kepada siapapun. Kalaupun dia pernah, saya anggap dia khilaf. Oh iya. Ya. Tapi paling tidak di dalam perjalanan kita 2007 sehingga kami bisa membawa Deltras ini ke babak 8 besar. Ini adalah kerjasama kami semua. Itu seandainya nggak ketemu saya di 8 besar, Mas, Deltras bisa lolos sampai semifinal, mungkin bisa juara, Mas. Kemungkinan. Karena kan saya masih ingat ini, Mas Jaya ketemu saya di Solo nih. Waduh, ketemu Miftah di Solo. Ini sial ini kita nggak lolos ini. Dan beneran Deltras yang di penyisian luar biasa, mainnya luar biasa. Di Solo ketemu saya ternyata, karena saya 2 musim di Deltras itu mengalami Deltras ada di posisi memang gini, waktu sebelum masuk ke 8 besar itu memang ada sedikit masalah antara manajemen dengan 2 pemain, antara Proneto sama Sebastian ya, sehingga mereka tidak pernah latihan untuk beberapa waktu. Tapi waktu itu memang mereka tidak izin saya. Ya. Mereka punya masalah dengan manajemen, tapi dia tidak latihan itu, dia tidak pernah izin sama saya dan saya tidak mengetahui ada apa ini mereka. Nah, itu saya marahnya juga waktu itu di situ. Waktu persiapan itu tanpa mereka. Ya. Tanpa mereka. Tapi di dalam satu pertandingan saya juga tetap percaya kepada pemain-pemain yang lain dan saya tidak memainkan waktu itu Proneto sama Jose Sebastian. Waktu itu. Karena di masa persiapan mereka tidak pernah latihan. Jadi buat saya tidak mau tahu kamu mau pemain nasional, kamu pemain asing, mau pemain bagus, selama kamu tidak disiplin, saya tidak akan bisa untuk ada di tim saya. Gitu. Tapi karena dia sudah menjelaskan semua setelah kejadian itu, dia semua menjelaskan kepada saya dan dia minta maaf kepada saya, akhirnya dia bisa masuk di tim lagi. Karena
Manajemen punya aturan sendiri. Saya di lapangan juga punya aturan sendiri. Ya. Ya disiplin itu. Gitu. Karena ini sudah terbawa dari mulai saya pegang tim pertama sekali di Persik Kediri, ini sudah saya jalankan. Itu prinsip saya. dasarnya Mas Jaya. Iya. Karena apa? Waktu jadi pemain, ini juga tetap saya pegang. Disiplin tetap nomor 1. Ya. Keberhasilan seseorang di bidang apapun saya rasa, kalau sudah disiplin, insya Allah tidak akan membohongi hasil. Nah, iya kan? kerja keras tidak akan pernah membohongi. Nah itu. Nah, Mas, ngomong-ngomong yang soal ketika Mas Jaya pindah ke Persib Bandung itu kan Mas Jaya bawa 4 pemain. Ya. Nah, itu 4 pemain itu sudah disodorkan ke manajemen memang membawa 4 pemain itu atau ada nama lebih. Dan yang jadi pertanyaan saya sebenarnya bertanya-tanya nih, kenapa kok nggak bawa Pronito waktu itu? Karena kan Pronito lagi bagus-bagusnya. Ya memang waktu itu Pronito sebenarnya jadi incaran saya. Cuman di Persib Bandung setelah saya negosiasi, saya disodorkan nama-nama pemain-pemain yang lama. Ya. Kebetulan di sana masih ada dipertahankan itu Lorenzo Cabanas yang satu posisi sebagai gelandang bertahan itu di Persib Bandung, sehingga kebetulan Pronito juga sudah di PSM Makassar. PSM Makassar ya. Sehingga Pronito saya lupakan. Saya menyodorkan 4 pemain ini, Haryono, Waluyo, kemudian Erlangga dan Hilton Morera. Hanya 4 ini, Mas? Hanya 4 itu. Nggak ya. ada nama yang lainnya? Nggak ada. Dan itu disetujui. Akhirnya saya menghubungi mereka, dan saya begitu pulang dari Bandung setelah saya negosiasi, saya deal, saya langsung ke rumahnya Haryono. Oh, ke rumahnya? Ke rumahnya Haryono. Di perjalanan saya telepon Haryono, "Le, ikut Abah ya ke Persib Bandung." "Nggih, Bah." Dia cuma jawabnya, "Nggih, Bah. Sekarang Abah mau ke rumahmu, mau ketemu orang tuamu." Akhirnya saya dari Bandung itu naik pesawat ke Sidoarjo, langsung ke rumahnya Haryono. Ketemu bapaknya, ketemu Haryono, dan ketemu kakaknya. Ya, karena saya kalau seingat saya waktu Har mulai naik itu malah maknya ibunya nggak ada. Kalau setahu saya udah meninggal. Udah meninggal duluan. Lah, terus saya izin sama bapaknya. Saya izin, "Pak, saya izin mau bawa Haryono ke Bandung." Terus bapaknya cuma jawab, "Nggih, kulo pasar bongkoan kalian Abah." Cuman itu toh. Nah, kemudian di situ juga saya bernegosiasi untuk Haryono. Bernegosiasi. Yang negokan harga semuanya Mas Saya, iya. Dan itu di depan orang tuanya. Saya bilang, saya telepon langsung di situ, Pak Umu, ini saya di rumahnya Haryono, ada bapaknya, ada kakaknya, ada Haryono. Terus Haryono minta berapa Pak Jai? Saya bilang dia minta 500. Padahal itu kata saya, bukan kata Haryono. Saya tidak tahu gaji dia berapa di Deltras. Tapi saya bilang dia minta Haryono minta 500 Pak. Saya bilang gitu sama Haryono. Terserah Abah, dia bilang gitu. Nah, terus Pak Umu minta kurang. Akhirnya jatuhnya kalau nggak salah 450, 470, saya nggak tahu lah. Setelah itu saya nggak tahu lagi udah. Urusan berikutnya itu sama Haryono sudah, saya nggak tahu lagi. Tapi setahu saya, setelah saya bawa ke Bandung, Haryono ini dipanggil timnas. Iya, 2008. Karena waktu di Deltras, waktu dia main di Deltras, setengah putaran itu di Deltras, kan dia main terus itu. Iya. Itu kan namanya koran, itu beritanya ngalang-ngalain pelatih itu. Iya, ngalang-ngalain pelatih. Yang namanya koran itu isinya Haryono. Apalagi yang nulis Mif di situ. Nggak ada nama Jayahartono. Nggak ada. Haryono toh isinya di situ. Ya, akhirnya berita ini terdengar oleh pelatih timnas. Waktu itu Bambang Nurdiansyah. Om Benny dulu. Nggak, Bambang Nur. Karena nggak tahu waktu itu asistennya apa. Waktu itu Bambang Nur telepon saya. Iya. Dia tanya, "JP Haryono,
Wapi mas, aku bilang gitu. Tapi kalau mau panggil timnas jangan sekarang mas. Tak bilang kalau tahun depan sampai masih pegang timnas cukup narik iki. Saya bilang gitu karena kan Mas Bambang kan orang Jawa juga, jadi saya bahasanya bahasa Jawa. Kalau tahun depan sampai masih pegang timnas culuk narik iki, api mas narik iki. Tapi waktu itu terus ganti. Om Beni dulu, saya ingat saya yang Beni ya. Iya, persiapan AFF 2008 Haryono masuk ke tim nasional. Nah, terus akhirnya 2008 itu Haryono masuk ke timnas. Nah, jadi di Bandung nilainya mas ya? Ya, jadi di Bandung itu kalau sudah namanya pemain timnas itu gajinya umpamanya dari bawah ini bisa melonjak ke peringkat atas. Iya. Saya tidak tahu nominalnya, tapi ancer-ancernya kalau sudah jadi pemain timnas itu setara dengan Eka Ramdhani waktu itu. Itu sekitar 7,5 sampai 800. Oh iya, seingat saya sih Haryono musim keduanya 800-an di Persib. Nah, iya, memang seperti itu. Tapi setelah itu saya nggak mau tahu, saya nggak tahu lagi dia digaji seberapa saya nggak tahu lagi udah. Nah mas, ketika Mas Jaya di Persib itu kan kalau nggak salah di musim keduanya di Persib ya, sebenarnya Mas Jaya itu mau hampir deal dengan Persebaya mas ya? Iya, betul. Tapi kok tetap di Persib? Atau sebenarnya sudah mau melangkah ke Surabaya tapi Pak Umunya narik-narik? Iya. Jadi gini, waktu setelah 2008, 2009 itu selesai, ada tawaran saya dari Persebaya waktu itu kalau nggak salah Pak Saleh Mukadar sama Khalid Goromah. Iya. Jadi manajernya. Kemudian saya sempat bernegosiasi dan itu udah ada kata-kata deal. Ya. Kemudian begitu saya udah ada kata deal, mungkin ini berita di koran atau apa saya nggak tahu, atau ada pengurus atau siapa yang nggak tahu memberitahukan kepada Pak Umuh. Besok paginya saya ditelepon oleh Pak Umuh. Pak Jai, katanya udah di Persebaya. Pak Jai tolonglah kita sama-sama lagi di sini, kita sama-sama lagi di Persib Bandung. Sekarang gini Pak Umuh, saya kan sudah deal di Persebaya. Kalau memang Persib memang menghendaki saya untuk masih ada di Persib Bandung, tolong Pak Umuh bicara sama manajer. Tolong Pak Umuh bicara sama Pak Saleh Mukadar atau Pak Khalid Goromah. Karena ini kan urusannya udah urusan atas ini. Iya. Ya toh? Kalau memang Persib Bandung menghendaki saya kembali ke Persib, ya ini bicaranya sudah bukan dengan saya lagi. Tapi bicaranya kalau memang mau ngambil saya secara baik-baik, ya antara pengurus dengan pengurus. Ya. Nah akhirnya Pak Umuh bicara dengan atau Pak Zainuri itu waktu itu bicara dengan manajemen Persebaya. Akhirnya bisa dibatalkan dan karena hubungan hubungan baik antara Persebaya dengan Persib. Ini akhirnya saya dilepas ke Persib Bandung. Akhirnya saya kembali lagi ke Persib Bandung. Jadi masalahnya itu cuma itu aja sih. Tapi di Persib itu Mas Jaya itu ikut mencari uang ya? Dalam tanda kutip ikut mencari uang untuk menghidupi Persib di musim keduanya itu. Benar begitu Mas ceritanya? Ya, jadi waktu musim pertama itu 2008-2009 itu kan itu masih APBD. Ya. 2009-2010 itu sudah lepas dari APBD. Dan saya rasa bukan Persib aja, semua tim ini merasa kebingungan untuk mencari dana untuk kompetisi dan tentunya mencari sponsor kemana-mana. Termasuk salah satunya saya dan Pak Umuh. Ini saya diajak kemana-mana oleh Pak Umuh. Kemana-mana maksudnya? Ke Ciamis, ke daerah-daerah Jawa Barat. Oh, yang basisnya supporternya Persib ya? Iya, jadi khusus Jawa Barat. Nah itu di kota-kotanya itu Ciamis, Cirebon, Kuningan, Cianjur, itu untuk mempromosikan kartu BNI Live. Itu, saya diajak kemana-mana itu. Tapi ya hasilnya kurang memuaskan. Di dalam perjalanan kita persiapan itu kebetulan ada salah seorang namanya Pak Dede Yusuf waktu itu memperkenalkan manajemen Persib. Pak Jainuri dan Pak Umuh memperkenalkan kepada Pak Glenn Sugita. Nah, akhirnya Pak Umuh dan Pak Jainuri itu membuat satu proposal dan waktu mereka berangkat itu mereka masih pamit ke saya. Manajer pamit ke pelatih Mas. Iya. Jadi istimewa pelatih Pak, ini Mas. Pak Jai,
kami mau ke Jakarta. Ini ada proposal yang mau disampaikan kepada salah satu investor, dia bilang gitu. Iya Pak, saya doain mudah-mudahan sukses dan kita berhasil. Bilang gitu. Iya, doain aja ya. Ya, akhirnya mereka berangkat. Itu kita latihan pagi, kemudian berangkat. Lah, sore itu waktu kita latihan sore, mereka baru pulang. Ya. Pak Januri sama Pak Umu pulang. Itu pulang itu dari Jakarta, nggak pulang ke rumah, langsung ke lapangan. Ngabari lagi ke? Ngabarin saya lagi. Ini pelatihnya istimewa ini. Karena apa? Begitu sulitnya kita dulu di awal-awal itu mencari sponsor. Sponsorship. Iya, jadi begitu kita dapat sponsor, dia langsung memberitahu saya. Dia bilang Pak Jainuri bilang, "Jai, kita sukses. Ini, kamu lihat ini. Ditandatangani 20M tanpa kompensasi dan 5 tahun ke depan aman." Wah, alhamdulillah Pak, saya bilang gitu aja. Alhamdulillah Pak, mudah-mudahan lancar semua ini, saya bilang gitu. Akhirnya Persib dari situ terus dipercaya oleh Pak Glenn. Ya, ya. Dipercaya sampai sekarang ini. Ya alhamdulillah sekarang ini sudah banyak tempelan-tempelan di badannya, bajunya nggak tahu udah berapa puluh miliar udah itu. Alhamdulillah ya, Pak Umu juga sekarang kan sudah lebih tenang, tidak mikirin bagaimana mencari dana untuk kompetisi, kan gitu, terutama untuk membayari pemain. Dan selama ini setelah 2008 2010 itu Persib Bandung saya rasa aman untuk menjalankan kompetisi. Tapi Mas Jaya hanya satu musim aja, enggak sampai satu musim malah ya. Mau akhir pertandingan, mau akhir kompetisi. Ya. Mundur itu ya. Saya mundur. Memilih, ya. Dan kemudian Jadi satu musim lebih lah. Oh, satu musim lebih ya. Ya 2008 2009. Yang merasakan. Oh ya. Ketika ada kucuran dana uang itu, dari ya. Glenn Sugita itu tadi. Ya. Nah, Mas setelah dari Persib ini kan musim 2011 kalau nggak salah ya. Ini seperti menjadi titik balik perjalanan seorang Jaya Hartono. 2011 kalau saya tidak salah ingat ya, Mas Jaya itu sempat kembali ke Persik. Iya, dan sempat ini Mas ya, sakit Mas ya, jatuh sakit terus. Nah, setelah jatuh sakit itu Mas Jaya tidak lagi melatih tim di strata atas. Kemudian tiba-tiba melatih di tim kasta kedua, kasta ketiga. Kenapa itu Mas? Ya, jadi gini, setelah saya dari Persib Bandung itu, kemudian saya masih ada di Persik, ya. Di Persik itu kan waktu itu IPL kalau nggak salah ya, IPL. Kemudian setelah di Persik 2011 itu di Persija, IPL Persija juga. Yang IPL ya? Ya. Bukan yang Persija. Bukan, ini. bukan. Persija IPL. Itu masih ada pemainnya, Deporas, Danilo Fernando, masih ada. Nah, waktu itu juga ada Diego Misel di tim itu. Nah, dalam perjalanan itu saya waktu itu mengalami sakit 2 minggu. Saya itu sakit batuk pilek karena waktu itu kena hujan. Waktu latihan itu kena hujan, kena panas. Saya mengalami sakit 2 minggu, batuk pilek itu demam. Kemudian di pertandingan saya harus memeras otak untuk bisa mensukseskan tim ini, sehingga tekanan yang saya dapat itu pada saat kondisi saya lemah, drop, ini tekanan itu banyak, sehingga waktu itu kan memang gaji terlambat, kemudian bonus setiap pertandingan itu memang kita tidak ada. Jadi waktu IPL itu saya bilang tidak ada namanya bonus, itu tidak ada. Jadi kita pulang main dari mana-mana, menang di mana-mana, draw di mana-mana, pulang tetap bawa tas saja, tidak bawa bonus. Beda sama waktu di Persib Bandung itu. Beda sama di Persib Bandung. Di Persib Bandung kan kita kalau menang di UE itu sepeda motor 1 hitungannya. Aduh. Iya dong. Nah, jadi waktu di IPL itu mana tekanan manajemen harus menang, tapi pemain sendiri tidak pernah dienakkan. Maksudnya jerih payah mereka itu tidak pernah dihargain. Beban psikologisnya ke Beban pelatih. psikologisnya ke pelatih akhirnya. Karena manajemen maunya tim ini menang. Tim ini menang. Tapi pemain sendiri tidak pernah diberi suntikan umpamanya seperti bonus, itu tidak pernah. Jadi kita main di mana-mana, main di Aceh, main di Medan, main di Makassar, menang draw, menang draw. Itu pulangnya cuma bawa tas aja.
sama capek. Jadi tidak ada obat untuk kelelahan mereka. Sehingga waktu kita mau berangkat ke Bojonegoro, itu saya sakitnya masih ada. Masih dalam kondisi lemah, dalam kondisi sakit. Lah waktu diperiksa ke dokter, ternyata saya itu demam saya itu tingginya cuma 160. Cuma 160 kalau dibilang, kan itu kan masih rendah kalau dipikir. Iya toh? Tapi waktu itu saya divonis dokter itu sudah kena stroke ringan. Tensinya Mas ya? Iya, tensinya tuh 160. Tapi dokter bilang ini kamu sudah kena, Bapak sudah kena stroke ringan. Dia bilang itu. Saya kaget. Saya nangis waktu itu. Karena saya nangis itu, kenapa saya mesti menyiksa diri saya? Iya. Anak saya yang saya bayangkan waktu itu anak saya perempuan. Saya masih punya anak perempuan. Iya. Saya masih punya anak perempuan. Kalau saya terus-terusan begini, ini nggak bisa ini seperti ini. Akhirnya saya pulang. Begitu saya sembuh, saya pulang masuk rumah sakit. Terus pulang dari rumah sakit, saya ke Jakarta. Saya mengundurkan diri dari Persija. Akhirnya saya perawatan dapat berapa bulan. Saya di rumah untuk pengembalian kondisi saya. Ya sempat tusuk jarum, sempat bekam, semua saya lakukan, minum obat herbal. Itu obat-obatan dari dokter, itu semua saya buang. Karena saya tidak mau terlalu banyak minum obat yang mengandung kimia ya. Jadi yang saya minum adalah herbal, bekam, sama tusuk jarum. Alhamdulillah sampai terus setiap pagi, sore saya juga gerak-gerak untuk latihan di rumah. Alhamdulillah kondisi saya semakin baik, akhirnya semakin baik. Nah, kemudian masuk ke musim berikutnya itu 2012 kalau nggak salah, itu sudah berganti dari IPL kembali lagi ke ISL apa Liga Indonesia pokoknya udah normal lagi. Oh, ya dualismenya sudah hilang. Hilang. Udah hilang, akhirnya dipegang sama sepak bola yang PSSI-nya gitu. Terus waktu saya di rumah, kompetisi udah berjalan ini. Kompetisi udah berjalan sudah mau habis, tinggal 8 pertandingan apa 9 pertandingan gitu. Saya kebetulan waktu itu di rumah, di kamar nonton antara Persiba Balikpapan sebagai tuan rumah dan Persiram Raja Ampat. Setelah saya nonton, pertama saya perhatiin Persiram menang 1-0. Loh, bagus Persiram, tapi kok ada di papan bawah ya? Saya kan ngikutin terus itu. Tapi Persiramnya kok ada di papan bawah. Ternyata begitu pertandingan selesai, kalah 5-1. Lah, saya ini belum berangkat dari kamar. Tahu-tahu ada telepon bunyi. Saya lihat, siapa ini? Saya angkat. Coach, ini Pak Henry Werara, manajer tim Persiram. Oh iya Pak. Coach, gimana pegang Persiram? Siap, saya juga lagi kosong ini, saya bilang itu. Ya udah, kita nanti ketemuan di Surabaya. Oke, kapan? Besok. Akhirnya aku besoknya berangkat ke Surabaya. Negosiasi di sana. Ini tim ini papan bawah udah. Ini udah semua orang mengira ini udah degradasi udah. Ya toh? Terus saya nego di sana, begitu saya deal di Persiram, saya minta jadwal pertandingan. Saya lihat pertandingan. Tinggal 8 pertandingan. Ya, tinggal 8 pertandingan. Ini tim ini papan atas semua yang mau dilawan ini. Termasuk Persija di Jakarta mainnya. Terus di Deltras. Terus di PSPS. Terus lawan Persipura, Wamena, Persib Bandung itu main di kandang. Sama PSAP Sigli main di kandang, Pelita Jaya main di kandang. Kita kalau nggak salah itu ada 8 itu, 5 kita main di kandang. Tiganya away. Persija, PSPS, Deltras. Saya pegang pertama itu langsung lawan Deltras. Lawan Deltras kita draw 2-2, hampir menang waktu itu. Kemudian kita pulang, menang main di sana. Main lawan PSAP Sigli menang 4-1. Terus main lagi draw lawan Persipura 0-0.
terus kita menang 2-1 lawan Wamena. Ini luar biasa. Jadi ini waktu saya pegang itu 8 pertandingan, ini kita menang 2 kali aja, ini belum beranjak dari posisi juru kunci. Akhirnya setelah itu kita main ngelawan PSPS. Lawan PSPS kita kalah 2-1. Kemudian dari PSPS kan turun ke Persija. Ya. Delala main lawan Persija menang. Kan luar biasa itu namanya. Yang namanya selama ikut kompetisi, Persiram ikut kompetisi lawan Persija itu tidak pernah menang. Kalahnya itu masih di atas 4. Delala, alhamdulillah saya pegang itu kita menang 2-1. Padahal mereka komplit pemainnya semua. Ada Bambang, ada Kaban, ada siapa? Ada Ismet, ada sampai sekarang di Persib Bandung stopper itu. Terus ada yang Persija dulu yang asingnya siapa? Pagliara. Oh, Fabiano. Fabiano. Terus ada Pagliara. Komplit semua pemainnya. Kita bisa menang 2-1 di situ. Main di Jakarta. Luar biasa anak-anak waktu itu mainnya. Setelah itu kita main di kandang 2 kali menang. Ini tim dari bawah ini bisa lompat ke sini, akhirnya lompat ke sini. Lepas dari juru kunci. Yang juru kunci yang turun justru waktu itu PSMS Medan. Iya. PSMS Medan waktu itu turun. Ya itu akhirnya saya bisa menyelamatkan tim ini naik ke bisa bertahan di ISL. Karena memang waktu itu waktu negosiasi saya tanya, Pak, targetnya apa? Targetnya tidak degradasi, minimal kita ikut playoff. Dia bilang gitu. Terus saya minta jadwal itu, saya melihat sebenarnya saya dalam hati saya nih, waduh timnya kok ngeri-ngeri semua ini, papan atas semua timnya ini. Tapi alhamdulillah ya semua itu dengan kedisiplinan tadi itu saya bilang. Disiplin, selama kamu disiplin tidak akan membohongi hasil. Tapi Mas setelah itu kok Mas Jaya ada di ini ya? Peringkat bawah. Iya, di level bawah. Di level apa? Iya. Level bawah. Kenapa, Mas? Setelah itu saya dari Persiram, saya 2013-14 saya kembali ke Persiba Balikpapan. Masih di level atas. Iya. Tapi setelah dari Balikpapan itu saya banyak introspeksi diri, saya banyak belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya itu. Saya akhirnya terjun ke Liga 2. Karena di Liga 2 ini saya melihat tekanan ini tidak terlalu berat seperti di Liga 1. Karena gini, pesan dokter waktu saya sakit, pesan dokter jangan sampai terulang lagi kejadian seperti ini. Iya. Itu yang membuat saya mengintrospeksi diri saya supaya jangan sampai, karena tekanan yang terlalu berat ini membuat saya drop sehingga jatuh sakit lagi. Nah, ini saya tidak mau hal-hal seperti ini. Sehingga sekarang pun untuk pengambilan lisensi APRO, ya. Saya tidak mengambil. Karena saya anggap saya cukuplah di Liga 2 aja, karena kejadian-kejadian yang kemarin itu sampai saya sakit itu saya tidak mau terulang lagi. Karena anak-anak saya masih membutuhkan saya. Kalau di posisi ini kan sebenarnya masih belum tua-tua amat ini. Rambutnya aja masih hitam. Tapi kalau melihat posisinya Mas Jaya, sepertinya Mas Jaya sudah menyiapkan sesuatu untuk rencana ke depan di luar kepelatihan. Sebenarnya punya mimpi apa, Mas? Saya rasa semua pelatih, semua orang itu pasti punya mimpi ya. Kalaupun dia mungkin sudah usianya lanjut, tapi pasti punya mimpi. Kalau mimpi saya di akhir karir saya di liga, saya ingin punya akademi yang profesional. Di Kediri? Di Kediri. Karena sekarang netapnya di Kediri? Di Kediri, ya. Jadi ini saya ingin merintis dari bawah. Saya akan memberdayakan teman-teman saya yang sudah menjadi instruktur. Ini kita mungkin bisa membantu saya untuk bisa mendirikan satu akademi yang bagus. Karena saya melihat pemain-pemain di Kediri ini punya prospek cukup bagus, punya
keinginan maju itu cukup kuat. Tapi memang mereka tidak punya link tidak punya pembinaan yang berjenjang untuk bisa mereka menjadi seorang pemain besar. Ya. Jadi kalau saya melihat sekolah sepak bola di sekitar Kediri ini, itu setelah mereka keluar dari SSB di usia 13-14 tahun atau sampai 15 tahun, mereka tidak punya link untuk keluar. Mau kemana, mau jadi apa, itu mereka tidak punya keberanian karena tidak ada kepastian. Nah, ini yang saya inginkan. Kalau saya membuat akademi, ini mereka akan saya arahkan nanti ke klub-klub lain di luar Kediri. Artinya tidak sekedar melatih, tapi juga kalau di level berikutnya menyalurkan mereka, menjembatani mereka untuk mendapatkan klub. Klub yang di luar dari Persik ya, luar dari Persik. Kalau memang mereka nasibnya lebih bagus di Persik, ya itu lebih bagus. Tapi kan tidak semua pemain itu punya nasib sama. Ya toh, dan rezeki yang di tempat yang sama, kan enggak. Nah, mungkin mereka punya rezeki nanti ada di luar. Nah, seperti inilah nanti akademi ini akan bekerja sama dengan agen ya, dan akan bisa menyalurkan semua pemain-pemain binaan kita. Ini yang saya harapkan. Ini yang menjadi keinginan saya di akhir karir saya nanti di kepelatihan. Ya. Menarik nih, kita doakan semoga mimpinya Mas Jaya terwujud, biar amin. Terutama buat masyarakat Kediri nih, didoakan biar nanti anak-anak muda Kediri, anak-anak Kediri potensi bisa semakin terangkat. Amin. Nah, ini sekali lagi mohon doanya, dan pesan saya kalau main ke Kediri jangan lupa mampir ke Ayam Guling Bosban. Nggak jauh dari Stadion Brawijaya. Jadi kalau besok supporter Persik kalau habis nonton dukung Persik mampir ke sini, atau supporter yang lainnya yang away ke Kediri kan lapar itu habis dukung timnya, mampir ke sini. Dan semoga tayangan ini juga menjadi nostalgia teman-teman Boboto dengan Mas Jaya Hartono. Itu dulu teman-teman ya. Nah, kita bertemu di kesempatan berikutnya. Selamat sore Mas Jaya. Selamat sore. Terima kasih. Oke.